Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi menjelang siang hari ini kami dapat datang bersekutu bersama-sama. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ambil alih Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan, Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Nah, sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas. Untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70. 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diaken pertama itu juga itu adalah gambaran. Atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan. Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami. Demi namamu, perhatikan demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus, kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi. Jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini. Kalajengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, enggak perlu itu pentabisan, enggak perlu. Perlu. Kita lihat di Kristus. Kita lihat ke-70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao. Menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapak Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai. Tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa. Karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu. Menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana,
tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili Dia sebagai Raja segala raja. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuliakan Tuhan, kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ya kamu dikasihi Tuhan. Kasih tahu ke beberapa teman, ya kiri kananmu, katakan kamu dikasihi Tuhan. Amin, haleluya. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan
bersyukur pada Engkau ya Bapa, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau juga yang senantiasa menuntun dan membimbing hidup kami. Dari waktu ke waktu melewati berbagai pengalaman-pengalaman hidup, kami menyaksikan Tuhan baik. Dan terima kasih untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di sini, menikmati kebersamaan ini dengan Tuhan, dan juga di antara kami satu dengan yang lain. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, pujian yang menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami mau mempersiapkan diri, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang setiap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih Pak Robert yang memberikan kepercayaan kepada saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Jonathan dan Pak Ibu Ina yang menelpon saya beberapa saat yang lalu. Saudara-saudara, nama saya Frans. Istri saya juga seorang hamba Tuhan. Dan kami punya putra dan putri sepasang. Dua-duanya arsitek, jadi kami 2 orang pendeta, dosen, anak-anak kami nggak ada yang berminat jadi dosen, ya. Dan saya ada di Makassar sejak hari Jumat karena Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, sekolah milik Sinode Gereja Bethel Indonesia, di mana saya ditugaskan sebagai ketua, melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teologi Filsafat dan Jeffrey yang ada di Makassar ini, dan saya memanfaatkan keberadaan di Makassar ikut dalam pelayanan hari ini. Sebentar jam 12:30 saya berangkat ke Toraja, karena besok kami ada penandatanganan MOU dengan IAKN Tanah Toraja. Bapak Ibu sekalian, judul yang diberikan kepada saya adalah Authorized to Influence, ya, diberi kuasa untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh terhadap sesama kita, terhadap lingkungan dan ciptaan Tuhan lainnya. Mari kita buka Matius pasal 28 ayat yang ke-18, dan kemudian nanti saya bacakan juga Lukas pasal 9 ayat yang 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Kita baca dulu ayat dari Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa," dalam bahasa lain, exousia, authority, right, power, ability, capability, dan jurisdiction, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kuasa yang diberikan kepada murid itu
adalah kuasa yang bersumber dari Kristus yang telah menerima kuasa. Ya. Yesus menerima kuasa di sorga dan di bumi. Lukas pasal 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk, jadi kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus, dan kemudian Yesus Kristus memberikan kuasa kepada murid-murid, ada maksudnya, ada tujuannya, ada purpose. Untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka, mengutus murid-murid untuk memberitakan kerajaan Allah, kingdom of God, dan untuk menyembuhkan orang dan seterusnya. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya selalu mengatakan ini. Jadi tidak cukup hanya mengerti. Tidak cukup hanya mendengar. Tapi harus mengerti. Dan tidak cukup hanya mengerti. Harus mempraktekkan firman itu dalam keseharian hidup kita. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sama dengan ungkapan-ungkapan lain bahwa pengetahuan tanpa penerapan tak ada guna. Tapi menerapkan pengetahuan itu adalah segalanya. Knowledge without apply is nothing. To apply knowledge is everything. Jadi kita tidak bisa hanya berhenti pada to understand. Ya, hanya mengerti. Tapi kita harus menerapkan, mempraktekkan firman itu dalam keseharian hidup kita. Saudara-saudara sekalian, next. Kalau kita belajar tentang pengaruh, maka pengaruh itu memiliki kekuatan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam konteks pribadi, keluarga, gereja, sosial, bangsa, dan bangsa-bangsa. Jadi kita punya posisi itu sangat sentral. Kita punya kedudukan itu luar biasa. Diberi kuasa untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan dan alam ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kita hadir di dunia ini tidak hadir dalam ruang yang hampa. Kita hadir melekat dengan tugas dan tanggung jawab yang amat sangat jelas dari Sang Pencipta kita. Saudara-saudara sekalian, untuk apa? To influence, memberi pengaruh, saudara-saudara sekalian. Sehingga adalah aneh kalau orang Kristen, tapi dia tidak berdampak. Padahal kita ini mestinya kan impacting life, hidup yang memberi dampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat saudara-saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 17 itu memberikan status baru bagi kita. If anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Jadi kita ini adalah ciptaan baru karena kita sudah di dalam Kristus. Sehingga yang lama sudah berlalu,
dan yang baru sudah datang. Apa yang baru? Karakter yang baru. Desain thinking yang baru. Yang searah, seirama dengan kehendak Allah. Behavior, perilaku kita yang baru. Produktivitas kita itu harus memberi nilai lebih pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau tidak Ibu dan Bapak sekalian, dengan alasan apa kita berkata bahwa kita sudah menerima otoritas untuk memberi pengaruh? Saya yakin saudara sekalian, tema kita ini tema yang sangat fundamental. Tema yang sangat penting. Yang mengencourage kita semua untuk leading menjadi orang-orang yang berdampak. Bukan hanya pada diri kita, keluarga kita, tetapi terhadap masyarakat kita. Kehidupan di sekitar kita itu harus mendapat pengaruh yang signifikan dari kehidupan kita. Tentunya bukan pengaruh yang buruk, tapi pengaruh yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, sumber otoritas kita itu dari mana? Next. Sumber otoritas orang percaya yang pertama adalah Allah. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 28. Kita diberi otoritas oleh Allah untuk mengelola alam ciptaan Tuhan lainnya. Karena itu kita enggak usah terlalu berpikir gimana caranya. Kok ada reklamasi, bahwa ada pro dan kontra sebuah daerah perairan, katakanlah laut seperti Pantai Losari ke sana ini, direklamasi oleh pemodal dan kemudian menjadi tempat berbisnis, tempat hunian dan sebagainya. Karena memang kepada manusia diberi otoritas. Walaupun seringkali itu tidak pada tempatnya. Tapi ini salah satu indikator bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan yang oleh Mazmur 139 ayat 14. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Istimewa dan luar biasa. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki lingkungan kita. Kita punya kesempatan untuk mengelola kehidupan lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Sumber otoritas kita itu adalah Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 tadi. Sangat jelas Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Yesus diberi kuasa oleh Bapa. Lukas 9, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Kita semua saudara-saudara sekalian. Tapi seringkali kita tidak paham ini. Sehingga kita hidup biasa-biasa saja. Belajar biasa-biasa saja. Bekerja biasa-biasa saja. Mestinya luar biasa. Saya seorang pendidik. Saya katakan tidak ada manusia bodoh dan tidak ada manusia cerdas. Yang ada adalah orang yang merespon sebuah tantangan dan kesempatan. Life is a response. Hidup itu adalah respons.
Jadi mahasiswa jangan bergantung pada kecerdasan buatan. Nanti lama-lama otak ini nggak berfungsi. Ini nanti ada sarjana tapi ditanya apa dia nggak bisa jawab. Tunggu dulu, saya tanya dulu AI. Beda orang yang menguasai pengetahuan dengan hanya baca kayak pidato begitu, beda. Saudara sekalian, padahal kita punya kesempatan untuk itu. Roh Kudus adalah sumber otoritas. Alkitab ini sangat jelas. Maka serahkanlah diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti saya jelaskan bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus itu, atau saya sekarang jelaskan. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu kapasitasnya diperbesar. Kisah Rasul 1:8, sebetulnya nanti saya singgung, tapi saya jelaskan sedikit. Diberi kemampuan untuk berkembang, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Diberi kapasitas lebih besar. Wilayah tanggung jawabnya diperluas. Dan di dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-9, karena Daniel itu dipenuhi oleh roh Allah, sehingga tidak ada yang sukar bagi Daniel. Dalam pasal 1 ayat 20, Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat dibanding dengan orang-orang yang ada pada zamannya. Apa kita enggak percaya itu? Saya yakin. Dan saya mengajak kita untuk percaya firman. Saudara-saudara sekalian, Alkitab adalah sumber otoritas kita. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita firman, dan firman itu sangat efektif mengajar. Makanya banyak buku yang bisa memberikan informasi kepada kita. Tapi hanya Alkitab yang dapat membaharui hidup kita. Many books can inform you. But only the Bible can transform you. Saya yakin itu Bapak Ibu sekalian. Firman itu dahsyat, luar biasa. Makanya jangan lupa baca firman setiap hari. Seringkali kita terlalu asik dengan Instagram kita. Terlalu asik dengan WhatsApp kita. Terlalu asik dengan TikTok kita. Walaupun itu penting, tapi spend waktu juga untuk baca Alkitab. Siapa yang sudah baca Alkitab setiap hari? Saudara-saudara sekalian, kalau baca Alkitab setiap hari itu, waduh, luar biasa. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu kan jelas. Orang yang baca firman dan merenungkannya, ya lengkapnya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penggosip atau pencemooh, tetapi kesukaannya ialah merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Boleh resesi, boleh krisis terjadi di mana aja, tapi wajah orang Kristen tetap segar, senyuman orang Kristen tidak berkurang, tatapan mata orang Kristen tetap bersinar-sinar, bahwa ada masa depan yang bisa lebih baik dari hari ini. Dan apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Pilih mana? Free choice. Hidup menurut firman atau tidak? Saudara-saudara sekalian, saya percaya. Otoritas orang percaya, sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Yesus Kristus. Sumbernya dari Roh Kudus. Dan sumbernya dari
firman Allah. Otoritas untuk apa? Otoritas untuk mengajar. Dan Musa dalam Kisah Rasul 7:22 dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa? Karena dia belajar. Never stop to learn. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Belajar itu bisa formal, bisa non formal. Tapi kita tidak boleh berhenti belajar. Pendidikan telah terbukti mempengaruhi kehidupan manusia di sepanjang zaman. Kenapa? Karena pendidikan itu membangun kompetensi dan pengetahuan seseorang. Katakan kompetensi. Kemampuan yang Tuhan sediakan bagi kita itu luar biasa. Buktinya mana? Manusia menciptakan teknologi. Ciptaan lainnya enggak bisa. Apakah bisa? Jawabnya sudah pasti bisa. Dari mana sumbernya? Tuhan. Tapi kompetensi itu tidak diletakkan dalam sebuah ruang yang hampa. Harus direspons. Direspons itu melalui komitmen untuk terus belajar. Sehingga kita mengalami pertumbuhan pengetahuan. Ibu bapak sekalian, makanya Alkitab berkata cerdiklah seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tulus tanpa cerdik, oon. Tapi cerdik tanpa tulus jahat. Pilih mana? Tidak ada yang dipilih. Kita harus cerdik dan kita harus tulus. Saya ulangi, cerdik tanpa tulus, jahat. Tulus tanpa cerdik, oon. Bahasa Makassar apa itu? Hah? Olok-olok. Ya. Bahasa Torajanya apa? Di sini ada orang Toraja enggak? Ya. Dan jangan buat orang berdosa gara-gara kita bodoh. Karena orang bilang kita bodoh, orang itu berdosa. Tapi kita yang memilih jadi bodoh. Saudara-saudara sekalian. Karena kita enggak bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab itu adalah belajar. Amin. Belajar apa? Belajar masak. Belajar apa? Belajar main tendang bola. Lagi ramai ini Indonesia mengalami perbaikan sepak bola. Belajar apa? Belajar memimpin. Belajar apa? Macam-macam. Hidup ini tidak lepas dari proses belajar. Belajar firman juga. Membentuk kepribadian. Saudara sekalian, kepribadian kita itu menjadi penting. Kenapa? Ada banyak orang tidak punya kepribadian. Tapi kita yang ada di sini harus meyakinkan bahwa kita punya kepribadian sebagai orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Membentuk karakter kita sehingga kita punya karakter yang bagus. Ada ungkapan dalam bahasa lain, lose money, lose nothing, but lose character, lose everything. Kalau kita kehilangan uang, gak ada yang hilang karena bisa cari uang lagi.
Tapi kalau karakter kita sudah hilang, semuanya sudah ludes, habis Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang hidup dalam Kristus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Karena ada otoritas untuk mengajar kita lebih baik. Makanya kalau dengar khotbah, bersyukurlah ketika khotbah itu sedikit mengoreksi hidup kita. Artinya itu lebih baik. Siapa yang berharap besok lebih baik dari hari ini? Tomorrow better than today. Betul enggak? Atau mau nyanyi? Ku masih seperti yang dulu. No. Harus hari lepas sehari ada perbaikan. Perbaikan cara berpikir. Ya. Perbaikan behavior, perilaku. Perbaikan keterampilan. Sampai pada tingkat skill set. Keterampilan yang terukur, yang tepat harus dimiliki oleh orang percaya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan tadi betul, Tuhan buat berhasil. Ini potong kayu buat rumah aja salah-salah, kurang 5 cm. Harus, istilah polisi itu harus presisi. Ada Pak Polisi di sini? Ya, kan selalu presisi. Itu artinya akurat, tepat. Saudara-saudara sekalian. Membentuk spiritualitas kita melalui proses belajar. Jadi ibu bapak sekalian, kita mesti bersedia untuk diajar. Orang yang tidak mau diajar, dia sudah memilih untuk tertinggal jauh di belakang. Lebih sadis saya suka katakan. Orang yang tidak mau diajar, dia sudah memilih untuk mati. Karena orang yang tidak mau belajar, produktivitas hidupnya sangat rendah, cenderung menuju ke titik nol. Tapi orang yang mau belajar, produktivitas hidupnya akan mengalami perbaikan dan terus meningkat. That's why kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, nggak ada kamus untuk berhenti belajar, apalagi belajar firman Allah. Amin. Otoritas untuk mengajar itu luar biasa, ibu bapak sekalian. Alkitab dalam Matius 7 ayat 29. Next. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kristus mengajar murid-murid sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat itu mengajar dengan hal-hal yang hanya teoretik belaka. Tidak menghidupi. Itu sebabnya tidak ada dampak apa-apa. Tapi Kristus mengajar apa yang dia hidupi. Dan saya, saudara-saudara sekalian, kita juga mengajar apa yang kita hidupi. Contoh, kita ngajar anak-anak kita disiplin. Ya kita mesti disiplin dong. Betul enggak? Kita bilang, kamu enggak boleh terlambat pergi sekolah, tapi bapaknya suka terlambat masuk kantor. Kamu orang harus bertutur yang baik, tapi bapaknya dan mamanya suka ngomong kebun binatang. Di Makassar enggak ada yang begitu. Ya. Bapaknya ngajar sama anaknya, kita harus mengasihi sesama, tetapi suka bullying orang lain. Suka maki-maki orang. Bapaknya bilang, berbohong itu dosa, tapi dia sendiri suka berbohong. Nanti kalau mama tanya, bilang bapak enggak ada, padahal ada. Nanti kalau bapak nanya, ibu ada, bilang enggak ada, coba tuh. Saudara-saudara sekalian. Ini masalah yang serius. Dan karena itu Matius pasal 28 ayat 20, kita diperintahkan oleh Allah. Yesus dalam hal ini memerintahkan kepada murid-muridnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Apa yang harus kita ajarkan? Dengar baik-baik, hai anak-anak, hormat pada orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Siapa di sini bisa balas kasih orang tua? Puji Tuhan, Alkitab bilang hormati, tidak suruh balas. Pak Robert pernah gendong mama? Berapa lama? Tahukah kita digendong oleh mama kita 9 bulan di perut. Lahir langsung ditaruh di emperan toko, masih digendong-gendong juga. Dan kita nggak bisa balas itu. Alkitab jelas, hormati orang tua. Maka lanjut usiamu. Tapi ada orang nggak hormat pada orang tua. Kualat 13 kali. Hormati mertua juga. Ya Pak ya. Ibu dapat ibu sudah jadi. Yang setengah mati siapa? Orang tuanya. Kalau kita nggak hormat sama mertua, bahaya Bapak Ibu sekalian. Hormat sama pemimpin. Ini dosa masyarakat kita ini kadang-kadang saya masih lihat. Pemimpinnya nggak dihargai. Tapi mau jadi lebih baik. Susah. Hai istri, tunduk pada suami. Tapi bagaimana kalau istrinya gajinya 300 juta, suaminya hanya 5 juta, bisa tunduk kah? Harus, siapa suruh pilih dia. Resiko ditanggung sendiri. Makanya cinta tidak boleh buta, cinta mesti melek. Ya, bibit, bebet, dan bobot. Cakep. Ya. Hai suami, kasihi istrimu. Jangan biarkannya nih di rumah kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oke jamnya di kau. Ya. Tapi saya tahu bapak-bapak di sini semua sayang banget sama istri. Ya. Hai orang tua, didik anak-anak takut akan Tuhan. Kasihi musuhmu, ini yang paling berat. Ini maki orang. Dede, bagaimana itu? Kita harus mengasihi semua orang. No gossip, no hoax. Tidak boleh ada keluar dari mulut orang Kristen kata-kata benci, kata-kata umpat maki. Yang boleh keluar dari mulut kita adalah ketemu dengan Pak Robert, ni hao ma, Yesus cufuni, gitu. Bagaimana kabar? Tuhan Yesus memberkati, sang dicufuni, gitu ya. Ketemu orang Toraja, umbana kuah kareba melo, ya napas sake ko, buang matua. Tapi di kampung saya di Toraja, dulu waktu saya kecil masih saya suka dengar itu. Biar kau disambar petir. Wih, baru pulang dari gereja ngomong begitu. Aduh, hanya karena mungkin beda atau ribut batas tanah lah, apalah. Saudara sekalian, ini realitas. Tapi sekarang kayaknya udah nggak begitu. Ya zaman-zaman dulu kan puluhan tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, hidup ini harus betul-betul bermanfaat. Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mau nggak mengasihi semua orang? Halo? Berbeda keyakinan, berbeda status sosial, itu tidak persoalan. Kita punya tugas dan tanggung jawab mengasihi siapa saja. Amin? Amin? Berbeda merek gereja, itu bukan persoalan. Persoalan kita adalah kita harus mengasihi mereka.
Dibully orang, nggak usah simpan. Jangan berbuat dosa, yaitu menyimpan dendam dalam diri kita melewati matahari terbenam. Ya. Oh, mudahkah? Tidak, tapi harus. Siapa yang serius banget suatu waktu masuk surga ketika Tuhan datang. Siapa yang serius banget suatu waktu masuk surga? Tentu jangan sekarang dulu lah, jangan. Ya, ketika Tuhan datang, kita diangkat dan masuk surga. Coba angkat tangan yang serius. Yang berkata kalau masuk puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Coba angkat tangan. Ya, ya. Saya sih kepingin banget ketika panggilan ilahi datang, saya masuk dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Itu yang disebut dengan the ultimate aim, tujuan puncak dari hidup ini. Masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara hidup ini, betul enggak? Saya sekarang 63 tahun usianya, kan Mazmur 90 bilang 70. Kalau itu berlaku sama saya tinggal 7 tahun. Ya, tapi saya enggak takut soal hidup ini. Saya sudah happy karena saya sudah dapat kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Syukur-syukur dikasih 80 tahun. Ya, lebih dari itu yang penting sehat. Syukur juga. Tapi hidup ini sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Oke. Kemudian kalau kita lihat next slide. Dalam 2 Timotius 3:16 itu jelas. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang itu bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa mau hidup di dalam kebenaran? Baca firman. Pernah nggak baca Alkitab? Suruh kita bohong. Pernah nggak baca Alkitab? Suruh kita curangin orang. Pernah nggak baca Alkitab? Kita disuruh maki orang. Oh, nggak ada. Kita disuruh memberkati orang, saudara sekalian. Hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, itulah kehidupan yang sungguh-sungguh bernilai. Bapak Ibu sekalian, nggak ada lagi sebuah capaian hidup yang paling bernilai, yang paling bermakna selain hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kemudian slide berikutnya, otoritas dalam pelayanan kuasa. Kan tadi authorized to influence, diberi kuasa untuk memberi pengaruh. Saudara-saudara sekalian, Allah melengkapi orang percaya dengan apa? Kuasa mengusir roh jahat, kuasa mengusir setan iblis, kuasa kesembuhan, kuasa mengadakan mujizat atau tanda ajaib. Saya mau bersaksi sedikit Ibu Bapak sekalian. Akhir tahun 2020 saya baru aja pulang dari Eropa bersama istri. Lalu mata saya ini ada problem. Saya bawa ke dokter mata. Ternyata bola mata saya mengalami tekanan 58 tekanan bola mata. Di sini ada dokter, tinggi sekali. Dan dokter vonis, tinggal 2 tahun lagi, Frans buta, bapak buta. Dengar gitu saya shock. Tapi bapak ini hebat, saya ditanya, pernah jatuh? Tidak. Pernah muntah? Tidak. Ya, tapi mata bapak ini sudah berat. Tinggal 20%. 2 tahun lagi bapak buta. Wih, saya berkata, Tuhan, apakah dunia saya sudah kiamat? Saya katakan tidak. Istri saya berdoa, kami berdoa, dan kedua anak saya berdoa. Serahkan hidup ini pada Tuhan dan menantikan mujizat terjadi sambil terus berobat.
Lalu saya katakan sama dokter, kebetulan dia Katolik. Saya berobat di klinik mata Nusantara. Waktu itu saya maunya ke Pinang atau ke Kuala Lumpur, tapi karena COVID nggak boleh terbang. Ibu Bapak sekalian, saya percaya Tuhan menolong. Itu aja dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam otak saya seperti itu. Akhirnya dokter bilang, oke, kita turunkan lalu tindakan. Dari 58, beberapa hari kemudian bisa turun ke 35 tekanan bola matanya. Berarti kalau 35 ini batas toleransi untuk tindakan operasi. Oke, turun dengan berbagai treatment. Dan akhirnya bola mata saya di belakang, lubang mata saya di belakang ini dibolongin dua-duanya. Katanya lubangnya kecil, jadi dibolongin. Saya lihat kok. Saudara-saudara sekalian, saya terus berdoa. Saya yakin Tuhan pakai dokter. Tuhan pakai alat-alat yang tersedia itu untuk membawa mujizat bagi saya. Dan saudara tahu, puji Tuhan. Tadinya setiap minggu diperiksa. Tiga kali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Sekali dalam sebulan. Sekali dalam 3 bulan. Sekarang ini sekali dalam 1 tahun. Tapi yang luar biasa, tekanan bola mata saya sudah normal. Sebelah kiri 14 dan sebelah kanan 16. Dan fungsi mata saya sudah 100%. 100% berfungsi normal. Wih, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kuasa Tuhan masih nyata. Mujizat Tuhan masih nyata. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya sudah membaca sangat normal. Dan saya katakan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Pada orang-orang yang percaya, diberi kesempatan untuk mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya percaya itu juga akan terjadi dengan saudara-saudara sekalian. Saya juga melihat ada orang-orang yang karena sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara boleh percaya atau tidak, divonis dokter kanker. Tapi ketika beberapa saat kemudian periksa lagi, kok kansernya sudah hilang. Ini bukan cerita mitos, ini fakta. Lalu siapa yang lakukan hal-hal seperti itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu Bapak sekalian, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Slide berikutnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Ingat, kita diberi kuasa. Kepada saudara-saudara dan kepada saya untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Masih ada enggak roh-roh jahat di wilayah kita? Banyak ya, bergentayangan. Ya, saya pernah tinggal di Makassar tahun 72, 73 dan daerah ini daerah Texas. Ya, saudara sekalian. Tapi saya lihat sudah berubah. Ya, betul enggak? Wah, luar biasa. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyakit apa? Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bagi Stefanus, ketika penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bapak Ibu sekalian, siapa itu? Bukan hanya pendeta, kita semua yang percaya Kristus itu berkuasa. Oleh bilur-bilurnya, sakit kita disembuhkan. Ya, kalau saudara percaya, lihat orang sakit, doain, sembuh nggak sembuh is not your business. Ya, itu bukan urusan saudara-saudara sekalian, urusan Tuhan. Pokoknya doakan aja dalam nama Yesus. Sakit ini sembuh. Dalam nama Yesus setan keluar. Nah, saya mau cerita sedikit, ini pengalaman konkret. Satu waktu saya pelayanan di Madura. 5 kilometer dari kota Sumeneb ada pohon beringin yang begitu besar dan sudah sangat tua. Setiap orang lewat
pasti buang ember lah, apalah di situ sebagai tanda permisi lewat atau bunyikan klakson. Saya kan nggak yakin itu. Satu waktu pulang dari desa Dungke, kurang lebih 40 km balik ke kota. Pas di depan pohon beringin itu saya naik sepeda motor. Tahu motor saya mendadak mati, tidak ada angin, tidak ada hujan, mati motornya. Saya dengarkan itu kayak ribuan orang berisik di sekitar saya dan saya takut karena cerita itu sudah ada di otak saya. Saya akhirnya ingat lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya engkol motornya hidup lagi dan saya kemudian ya memang kabur pergi saudara sekalian. Ya, tapi yang lucu adalah motor yang mati mendadak dan ketika bukan motor yang sekarang di starter begini, saya kasih ke bawah dan hidup kemudian saya jalan. Berikutnya saya tes lagi hari yang sama. Sepanjang jalan saya nyanyi, gak ada apa-apa terjadi. Iblis takut sama nama Yesus. Oh, dahsyat saudara sekalian. Nah terakhir, otoritas untuk melakukan transformasi, pembaharuan individu dan keluarga. Itu pasti terjadi. Pembaruan kepemimpinan, pembaruan pelayanan, pembaruan sosial, komunitas dan bangsa. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di Republik ini, hidup kita betul-betul berdampak, memberi nilai lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu unlimited, tidak terbatas. Dimanapun saudara dan saya sebagai orang percaya, yang sungguh-sungguh yakin kepada kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita, kita bisa berdampak, kita bisa menjadi berkat, kita menjadi rahmat bagi orang lain. Jangan kita menjadi penyebab kesulitan masyarakat, kesulitan lingkungan kita, tapi kita harus menjadi penyebab hadirnya kedamaian, berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa kita. Kita harus menjadi sumber rahmat bagi orang lain. Makanya no gossip, no hoax, no bullying, no umpat-umpat maki segala macam, menjelek-jelekkan orang lain. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menjadi berkat buat orang lain. Melalui perilaku hidup kita yang benar, cara-cara kerja kita yang betul, yang selalu produktif dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dari kita berusaha, kita bisa menghidupi orang lain dan sebagainya. Pokoknya hidup ini harus hidup yang memberi pengaruh. Dan saya percaya, kalau hidup kita memberi pengaruh pada orang lain, maka Tuhan yang disenangkan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Setiap orang percaya diberi kuasa agar dia mampu melakukan transformasi bagi dirinya, bagi komunitasnya, dan juga bagi lingkungannya, dan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Makassar, kita hidup di masyarakat, kita hidup dalam keluarga. Ingat, impacting life, hidup yang berdampak, harus kita tampilkan dan hidupi dari waktu ke waktu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara dan maju terus dalam Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tetap setia. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami boleh hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat sekitar lingkungan kami tinggal, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini. Kami mau supaya kami memberi pengaruh yang positif bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Jadikanlah hidup ini menjadi berkat. Peganglah tangan kami, tuntun dan bimbinglah langkah kami. Perlengkapilah kami dengan otoritas dan wibawa ilahi, supaya kami betul-betul menjadi sumber inspirasi yang baik, memberikan pengaruh yang baik bagi dunia kami, di sekitar kami. Hari ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Masih bersuka cita dan semangat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Frans Pantan
yang sudah memberkati kami dengan firman. Biarlah Tuhan memberkati akan pelayanan Bapak dengan urapan yang baru, dengan hikmat. Marifat kepada Tuhan saja, memberkati pekerjaannya Pak, dan juga keluarganya. Tuhan memberkati. Kemudian kita akan memberikan persembahan, 2 persembahan. Menginfokan saja bagi Bapak Ibu mungkin yang pertama kali hadir di tempat ini, kita memberi persembahan ada tiga cara ya, yang memberi dengan tunai dapat mengambil amplop di belakang, mengisi tunai, kemudian masukkan di dalam kotak yang telah disediakan, kemudian dapat melalui transfer dan juga melalui kris yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami mau mengerjakan itu Tuhan, untuk kami memuji, meninggikan dan memuliakan Engkau, hidup di dalam kuasa, di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kami Bapak, untuk menjadi dampak, menjadi pengaruh Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai tanda sukacita Tuhan, kami datang, kami memberikan persembahan, kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau yang memberkati kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan, dan Engkau yang memberkati Tuhan, karena Engkau mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati persembahan ini berguna untuk pelayanan di tempat ini dan pelayanan untuk bagi sesama diakonia dan misi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita di tempat ini, beribadah bersama dengan kita, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada teman-teman kita yang nanti akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, mari sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari angkatlah tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu. Dipulihkan dan disembuhkan tubuhmu. Dipulihkan dan disembuhkan jiwamu.
Tuhan memberkati segala apa yang kau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan buat berhasil. Dimanapun kau berada, penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Semua kita yang terima berkat yang datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.